nama Ibu Jengsi Oktanalisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga dalam keadaan sehat. Ibu akan menjelaskan materi mengenai orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai 8 golongan tersebut, Ibu akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama yaitu fakir. Fakir artinya orang yang tidak mempunyai harta benda, tapi tidak ada orang yang menanggung kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat, mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, serta membagikannya. Yang keempat, mualaf. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam tetapi imannya belum kuat. Yang kelima, rikab. Rikab artinya orang yang tidak mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri, dalam artian hamba sahaya. Yang keenam, garim. Garim adalah orang yang mempunyai banyak hutang tetapi tidak mampu membayar hutang tersebut. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, ibnu sabil. Ibnu sabil artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tetapi dalam perjalanan itu tidak bertujuan untuk bermaksiat. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, manfaat zakat dalam kehidupan. Di sini manfaat zakat ada 2, bagi muzaki dan bagi mustahik. Manfaat zakat bagi mustahik, yang pertama, pembersih harta dan diri. Yang selanjutnya sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Jadi kalau kita berzakat, kita bersyukur terhadap apa yang kita punya dan kita menyumbangkannya kepada 8 golongan tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu melaksanakan kewajiban agama. Zakat adalah kewajiban agama. Manfaat selanjutnya menjadi agar bersifat mulia, pemurah, dan tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita diharapkan agar saling menolong antar sesama umat muslim. Nah, manfaat zakat bagi muzaki yang terakhir adalah pembersihan diri dari kikir dan tamak. Jadi kita sebagai umat muslim itu tidak boleh pelit dan tidak boleh tamak. Manfaat zakat bagi mustahik, yang pertama, mempererat tali silaturahmi. Jadi dengan kita berzakat, kita mempererat ukhuwah Islamiyah dengan saudara muslim. Manfaat yang kedua yaitu meringankan beban kesulitan. Dengan kita berzakat, kita meringankan beban kesulitan saudara kita yang membutuhkan.
manfaat yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan kita berzakat, kita akan meningkatkan kesejahteraan hidup kita menjadi aman, damai, dan tentram. Nah, yang terakhir, mengurangi kejahatan. Dengan berzakat kita akan mengurangi kejahatan. Materi selanjutnya mengenai praktek zakat fitrah dan zakat mal. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai zakat fitrah. Jika Ananda membeli beras menggunakan satuan liter, maka dikalikan 3,5. Jika Ananda membeli beras menggunakan satuan kilogram, maka dikalikan 2,5. Contohnya, seorang Pak Ojen adalah kepala keluarga dan memiliki tanggungan istri, 2 orang anak, ibunya, serta 1 orang pembantu, jadinya 6. Jika menggunakan satuan kilogram, 6 dikali 2,5 jadinya 15 kilogram. Jika menggunakan satuan liter, maka 6 kali 3,5 jadinya 21 liter beras. Sedangkan jika menggunakan uang adalah 35.000. Nah, mungkin sampai di sini Ananda cukup mengerti. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai praktek zakat mal. Untuk menghitung zakat mal, terlebih dahulu kita mengetahui jenis barang yang akan dizakatkan, dihisab, dan jenis barang sesuai dengan ketentuan Islam. Jadi kalau kita zakat mal, maka harus sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya contoh, Pak Ojen membeli 400 gram emas pada tanggal 5 Januari 2018. Maka kapan Pak Ojen akan mengeluarkan zakatnya dan berapa zakat yang akan dikeluarkan? Jadi jawabannya adalah 400 kg emas yang dibeli Pak Ojen dikali 2,5. Dapatnya adalah 10 gram. Jadi Pak Ojen mengeluarkan zakatnya adalah 10 gram. Kapankah Bapak Ojen mengeluarkan zakat? Pada tanggal 5 Januari 2019. Jadi setahun kemudian Bapak Ojen mengeluarkan zakatnya. Mungkin itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Ananda dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.